Perkenalkan, saya Nisa Ariantini, dosen bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Borneo Tarakan. Saya bekerja di Universitas Borneo Tarakan sejak tahun 2018. Adapun beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu selama bekerja, di antaranya bimbingan konseling komprehensif, penelitian tindakan bimbingan konseling, bimbingan konseling kelompok, dan bimbingan konseling multikultural. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu dengan metode DII atau Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah yang saya ampu adalah bimbingan konseling multikultural dengan bobot 3 SKS, dan penawaran mata kuliah ini berada di semester 6. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis dan mempraktekkan konseling dalam keberagaman sosial budaya siswa. Mata kuliah bimbingan konseling multikultural ini memuat beberapa materi, di antaranya yang pertama mengenai kajian kebudayaan, yang kedua tentang perkembangan kebudayaan, yang ketiga mengenai komunikasi dalam kebudayaan, yang keempat mengenai hubungan antar pelaku budaya, yang kelima pergeseran dan perubahan budaya, yang keenam keterampilan dasar bimbingan konseling multikultural, yang ketujuh pendekatan konseling multikultural, yang kedelapan isu-isu konseling multikultural. Interaksi dalam perkuliahan ini dilakukan secara tatap muka dan penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Adapun metode pembelajaran diantaranya yang pertama ceramah. Dalam metode ini, dosen memberikan informasi secara mendalam pada mahasiswa secara lisan. Yang kedua, small group discussion, di mana siswa dapat saling berdiskusi mengenai materi secara berkelompok. Dan yang ketiga, model pembelajaran discover learning. Dalam metode ini, mahasiswa dapat dengan bebas mengakses informasi yang didapatkannya dalam proses kelompok. Salah satu referensi dalam mata kuliah ini adalah modul yang saya buat sendiri, yaitu panduan bimbingan konseling multikultural sebagai pedoman praktek mahasiswa dalam kegiatan konseling multikultural, serta panduan permainan tradisional khas Kalimantan Utara sebagai strategi teknik konseling model KIPAS yang digunakan sebagai referensi dalam melihat nilai-nilai yang dapat dikembangkan menjadi media kegiatan bimbingan konseling di sekolah, di mana panduan-panduan tersebut telah dipublikasikan dalam bentuk KKI. Terakhir, penilaian yang saya berikan kepada siswa setelah saya sampaikan ketika kontrak pembelajaran yang telah disepakati, yaitu penugasan sebanyak 30%, PTS sebanyak 30%, dan PAS sebanyak 40%. Selanjutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, keterangannya apa? Oke. Hari ini kita akan membahas soal isu-isu dalam konseling multikultural. Nah, minggu lalu kita udah membahas bahwa ternyata di dalam mata kuliah konseling multikultural itu ada banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kalian pakai dalam proses konseling multikultural. Nah, hari ini kita akan membahas isu-isunya, di mana dalam capaian pembelajaran hari itu diharapkan kalian bisa mengetahui nih apa sih yang akan menjadi kendala secara psikologis bagi konselor dan secara kode etik bagi konselor dalam menjalani atau melaksanakan konseling multikultural. Oke, yang pertama adalah isu psikologis konseling multikultural. Suatu pelayanan konseling tidak akan efektif jika tidak memperhatikan budaya klien. Konseling berlangsung dalam hubungan antar pribadi, antar konselor dan klien. Untuk keberhasilan layanan bantuannya, konseling perlu memiliki kepekaan dan kesadaran akan budaya seseorang. Kita tahu bahwa dalam proses konseling budaya itu kan kita harus mengetahui nih konseling kita ini berasal dari budaya mana, apakah kita ini sesuku, kemudian bagaimana cara komunikasinya. Nah, sehingga proses konseling itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian, nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul ketika kita melaksanakan proses konseling multikultural. Konselor ragu dengan kompetensi diri, mempertanyakan bagaimana proses konseling apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Pertanyaan pertama, misalnya, bagaimana saya bisa benar-benar efektif dengan klien yang latar belakang budayanya berbeda dengan kita. Kita tahu bahwa sekolah
tidak, walaupun kita ditarakan itu tidak hanya satu suku ya, di dalam satu sekolah pasti ada yang dari Jawa, dari Bugis, dari Sumatera, atau mungkin bahkan ada yang dari Papua itu sekolah ke kita. Nah ini menjadi salah satu pertanyaan nih terhadap si konseling atau si konselor, bisa nggak ya saya mengkonseling anak ini sementara dia itu keterbatasan bahasa, kemudian apakah dia mengerti dengan bahasa saya, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana saya bisa menjadi fasilitator konseling jika konseling berbeda suku dengan saya. Kadang memang secara bahasa Indonesia yang secara full pun banyak sesuatu yang kurang memahami gitu. Misalnya nih, kita tahu bahwa stereotip budaya Batak atau budaya Sumatera itu kan ciri khasnya adalah suara yang nyaring. Nah, ketika kita mendapati konseling tersebut, kita harus meyakini bahwa itu tuh adalah stereotip budaya, bahwa setiap budaya itu pasti memiliki stereotip masing-masing gitu. Nah, jangan sampai itu menjadi kendala ketika kita melaksanakan proses konseling. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana jika proses konseling berjalan dengan semestinya karena ada konseling yang mengagungkan budayanya. Nah ini biasanya ada beberapa anak atau beberapa siswa itu yang hanya menganggap budayanya yang paling benar gitu. Walaupun kita tidak ngebahas soal budaya, tapi biasanya kayak pamali, kemudian kayak hal-hal yang mitos itu pasti kan ada kepercayaan masing-masing ya. Misalnya nih ketika permasalahannya si anak berkenaan mengenai tidak boleh keluar malam lebih dari 9 malam kayak gitu. Kalau menurut mitos kan itu adalah pamali ya gitu. Nah tapi sebenarnya kalau menurut secara logika itu secara rasional adalah mungkin orang tua tidak menginginkan anaknya keluar dari lebih dari 9 malam. Itu ketakutannya adalah mungkin misalnya kecelakaan di jalan kita nggak ada yang tahu. Kemudian yang kedua mungkin nanti ada orang jahat yang berniat tidak baik ke anak kita seperti itu. Tapi karena ada mitos tersebut akhirnya dia jadi tidak mau sama sekali buat keluar rumah. Enggak bu, saya nggak bisa kerja kelompok di jam segitu karena orang tua saya menganggap bahwa itu adalah hal yang berbahaya gitu. Akhirnya mitos-mitos tersebut berkembang ke dirinya si siswa, sehingga ketika proses konseling itu terjadi kayak bukan percekcokan sih, tapi beda pendapat. Secara kita kan kalau konselor kan harus menyelesaikan masalah kan dengan secara logis ya, atau secara realistis. Tetapi ketika ada mitos-mitos tersebut itu bisa mengganggu nih proses konseling kita gitu. Nah ini adalah beberapa pertanyaan yang mungkin akan menjadi nih isu psikologi. Berhasil nggak ya proses konseling kita ketika siswa itu merasa A, B, C, D, E dan merasa tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah di sini ada 5 kualitas dasar konseling. Yang pertama respect. Kita tahu bahwa dalam memiliki kepercayaan kepada klien dan memiliki asumsi bahwa klien memiliki kemampuan untuk mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Respect ini kan respect ini kan muncul ketika konselor itu merasa nyaman ya sama kita. Respect tidak akan muncul kalau konselornya tidak perhatian terhadap si konselornya. Gitu. Nah, bagaimana cara menciptakan respect adalah kita harus bisa lebih memahami si konseling. Makanya salah satu fungsi dan tugas utama si konselor adalah mendengarkan. Nah, bagi konselor-konselor yang tidak suka mendengarkan pasti akan kecil tuh respectnya si konselor terhadap kita, karena dianggap kita tidak bisa mengerti apa yang dimau dengan si konselingnya. Kemudian yang kedua adalah genius. Jadi ini adalah keaslian bahwa konselor itu harus menampilkan apa adanya dirinya dia gitu, bukan karena terpaksa menerima karena si Rika anaknya Pak Kepala Sekolah udah sini lah Rika kita konseling bareng, saya ada waktu kok, padahal posisinya dia lagi sibuk gitu. Konselor itu boleh kok menolak proses konseling ketika memang tidak sesuai jadwal atau tidak ada janjian sebelumnya gitu. Kebanyakan kan kita tahu bahwa proses konseling individu kan dia sifatnya insidental ya, jadi ketika ada yang bermasalah baru kita konseling. Nah, tapi kita juga bisa menolak itu kalau seandainya memang dalam proses kegiatan kita itu tidak bisa ditinggal, misalnya ketika ada rapat atau mungkin ketika ada pertemuan dengan wali kelas atau mungkin ada hal-hal yang mendesak, kita boleh tolak dan boleh mengajukan untuk janjian ketemu. Kemudian yang ketiga adalah empati, pemahaman yang empati lebih dari sekadar pengetahuan tentang klien. Nah ini beda ya simpati sama empati. Kalau empati ini bagaimana si konselor itu tuh bisa melibatkan permasalahannya si siswa itu bisa menerima bahwa kita bisa oh ya saya mengerti apa yang kamu rasakan hari ini.
oh jadi kamu sedang kesal ya, apa yang kamu kesalin. Jadi kita tuh hanya bentuk empati kita tuh hanya mengkonfirmasi. Ketika dia sedih, kita sampaikan, oh kamu lagi sedih ya hari ini gitu. Malah justru ketika kita bertanya apakah kamu sedih hari ini, terus si konselor ternyata bilangnya enggak apa-apa, saya baik-baik aja, tapi posisi matanya mungkin dia senyum, mungkin dia tiba-tiba menangis ketika bilang nggak apa-apa. Jadi kan kayak gitu ya. Banyak orang-orang yang ketika ditanya kenapa, dia jawab nggak apa-apa, tapi malah nangis. Nah, justru itu yang harus semakin digali empatinya. Mungkin ditanyakan kembali, misalnya kamu menyampaikan tidak ada masalah apa-apa, tapi kenapa kamu mengeluarkan air mata? Apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan saat ini? Itu adalah salah satu empati yang bisa kita sampaikan kepada siswa kita atau konselor kita. Kemudian ada lagi communication of empathy. Nah, di sini adalah bahwa kita harus mengetahui bahwa pasti si konselor ini itu akan sulit mengungkapkan masalahnya, apalagi kalau dia tuh baru pertama kali melakukan konseling gitu. Makanya sebelum kita melakukan konseling, kita harus menciptakan suasana dulu. Misalnya di pertemuan pertama kita tidak langsung ngebahas soal masalah, kita bonding dulu dengan dia tanya kabar, kemudian nanya aktivitas sehari-hari, kemudian bagaimana perasaannya hari ini, bagaimana perasaannya di sekolah, atau menyentil sedikit permasalahan, misalnya bagaimana perasaan ketika sekolah, apakah kamu ada masalah di rumah, seperti itu adalah salah satu cara kita untuk bonding. Nanti di pertemuan keduanya baru kita membahas soal masalah yang dialami gitu. Kemudian ada strukturing ini, kita tahu bahwa proses konseling itu kan pasti ada strukturnya ya. Dari asesmen awal kita tahu bahwa dia bermasalah, dilihat dari DCM, dari AUM, atau mungkin dari sosial metrik yang sudah kita kasih. Kemudian mungkin kalau insidental kita bisa lihat dari track recordnya dia di daftar riwayat hidup atau di buku kasus. Dia pernah punya masalah nggak sebelumnya, atau dia pernah konseling nggak sih sebelumnya gitu. Kemudian bagaimana atensi kita kepada siswa, penerimaan kita. Misalnya ketika dia datang di luar jadwal, bagaimana cara menerima kita, kemudian bagaimana cara kita merekonstruksi permasalahan atau mengungkapkan kembali inti dari permasalahannya dia, kemudian bagaimana kita menggunakan pendekatan. Nah, itu adalah strukturing, bahwa setiap proses konseling itu pasti ada struktur-struktur di dalamnya. Nah, ketika struktur ini tidak sesuai atau misalnya ada yang terbolak-balik, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Jadi tidak mesti harus dari A ke Z itu harus sama gitu. Proses konseling itu kan dia sifatnya kan tiba insidental ya, dimana ada masalah baru kita melakukan proses konseling gitu. Nah, di sini ada lagi tentang kode etik konseling multikultural. Kode etik akan membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas sebuah profesi dan melindungi klien. Ini harus diketahui sama semua klien bahwa kode etik guru BK itu apa sih? Misalnya yang pertama adalah memberikan kepercayaan kepada siswa, atau asas kepercayaan, di mana rahasia atau permasalahan yang disampaikan oleh klien itu tidak akan bocor kemana-mana sekalipun sama keluarga sendiri jika si klien tidak menginginkan. Kemudian ada lagi namanya asas keterbukaan, bahwa dalam proses konseling itu ketika ada ditutup-tutupin, pasti itu tidak akan berjalan seperti yang dia inginkan. Kemudian ini ada tiga isu kode etik yang biasanya terjadi di lapangan terkait konseling multikultural. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan konseling multikultural. Yang kedua, adanya bias budaya dalam proses konseling. Yang ketiga adalah pelanggaran kode etik konseling multikultural. Yang pertama adalah kurangnya keterampilan konseling multikultural. Konselor yang tidak memperoleh pendidikan atau latihan dan pengalaman tentang konseling lintas budaya dan tidak memiliki kesadaran kepekaan budaya. Nah, ini bahwa ketika yang mengkonseling itu bukan guru BK, dia pasti tidak punya basic nih untuk proses konseling multikultural kan. Dia tidak tahu bahwa budaya orang itu berbeda, dia tidak tahu bahwa setiap budaya itu pasti punya aturannya masing-masing, sehingga dia proses konselingnya itu udah terserahnya dia aja, strukturnya dia seperti apa. Itu kalau dia dia bukan orang BK. Jadi sifatnya kayak memberikan nasihat. Bedanya si guru BK sama guru yang bukan guru BK adalah guru BK itu banyak mendengarkan daripada memberi solusi.
yang membedakan. Sama halnya kayak kita cerita sama teman kita. Biasanya kalau kita cerita kan teman kita tuh malah lebih banyak cerita daripada kita kan. Nah, padahal kalau sebagai guru BK itu seharusnya adalah ketika teman cerita kita diem. Respon kita apa? Oh iya, oh jadi gitu ya. Oh jadi kamu sedih gara-gara itu. Hanya seperti itu aja respon kita sebenarnya pada protokol tadi. Bukan malah dia kan memang cerita tuh gini dia tuh gini. Bukannya seperti itu yang diharapkan sama siswa, karena yang kalian harus tahu adalah tidak semua siswa itu butuh dibantu atau dicarikan solusi. Bisa jadi dia hanya butuh didengarkan aja ceritanya. Gitu. Kemudian ada bias budaya. Bias budaya ini kaitannya adalah berkenaan dengan adanya perbedaan budaya, adanya stereotip budaya, dan adanya prasangka-prasangka buruk terhadap budaya orang lain. Nah, yang menjadi kendala pada proses konseling multikultural adalah, misalnya tadi saya sudah kasih contoh, konselornya adalah Bu Nazwa, si konseling tentunya pasti takut nih ketemu, tidak mau sama Bu Nazwa kalau ngomong kayak mana. Padahal sebenarnya itu adalah karakternya budaya di Sumatera. Mereka ngomongnya memang nyaring, mereka ngomongnya memang keras, gitu. Mereka memang karakternya adalah tegas seperti itu. Nah itulah yang harus dihilangkan di stereotip itulah harus dihilangkan di siswa, bahwa memang harus ada kesadaran terhadap budaya orang lain. Oh ternyata Bu Nazwa itu emang gitu, enggak, ini baik kok. Bu Emma juga begitu, artinya baik kok. Nah misalnya juga kita nih sebagai konselor dapat konseling yang dari budaya Jawa yang ngomongnya tuh pelan banget, yang mungkin sampai nggak kedengaran lah di telinga kita misalnya kayak gitu. Nah itu juga bisa menjadi kendala ketika proses konseling, karena kan kalau proses konseling kan itu tuh harus secara pendengaran harus matang, penglihatan harus matang, dan secara pembicaraan juga harus matang. Caranya seperti apa? Kita bisa atur volumenya, misalnya Dewa boleh nggak ya ngomongnya agak naik sedikit intonasinya, atau ada yang bisa bicara sedikit nggak sih gitu, supaya bisa lebih jelas nih saya ngedengerin permasalahan kamu. Nah, gitu. Itu bisa menjadi salah satu cara agar tidak terjadi bias budaya pada saat proses multikultural. Kemudian ini adalah pelanggaran kode etik, misalnya baper. Konselor dan konseli baper itu salah satu pelanggaran kode etik loh. Kemudian misalnya nih permasalahannya narkoba, tapi kita sebagai seorang konselor maksa nih buat menyelesaikan masalah tersebut, padahal kan harusnya itu bukan ranah kita ya. Ranahnya siapa? Ya, jadi yang harus mengkonseling siapa? Psikolog dong. Ya, nah jadi kita harus limpahkan itu atau alihkan kasus, misalnya terkait masalah mencuri juga. Mencuri kan bukan ranah kita ya. Ketika itu udah terlapor, akhirnya kita larikan dia ke kantor polisi seperti itu. Kemudian ini ada beberapa kode etik konseling. Konselor harus mampu memahami dirinya terlebih dahulu sebelum ia beranjak pada ranah orang lain. Kemudian konselor harus memahami berbagai model budaya. Antara konselor dengan konseli harus ada sepemahaman latar belakang. Dan konselor harus mampu menentukan secara bijaksana dan profesional sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah ini harus kalian tahu dalam proses konseling adalah bahwa ada yang bilang bahwa ketika kita sebagai seorang konselor, ketika ketemu konseling itu harus pakai topeng. Mau banyak apapun masalah kita di dalam kelas atau di sekolah, tetap harus senyum, harus sapa, harus misalnya ketika ketemu sama konseling. Tapi bukan berarti kita menomorbilangkan kepentingan kita. Makanya saya bilang bahwa ketika ada siswa yang datang tanpa jadwal, itu bisa kita tolak sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Nah kemudian dalam proses konseling multibudaya itu kita harus satu pemahaman nih. Ketika kita tahu karakternya si anak ini ternyata dia mengagungkan budayanya, kita harus bersikap seperti apa sih supaya itu tidak menjadi pro kontra dalam proses konseling. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit materi mengenai isu-isu konseling multikultural. Mungkin kita diskusi dulu. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Siana. Saya ingin bertanya dulu, apa dampaknya Bu ketika seorang konselor ini tidak memiliki kualitas dasar untuk konseling? Oke, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Jadi dampaknya adalah proses konseling pasti tidak beraturan terjadinya. Nah,
kemudian tidak ada solusi yang didapatkan dari seorang konseling. Misalnya nih dia berharapnya masalahnya dia selesai, tapi karena si konselor tidak memiliki dasar konseling, akhirnya tidak beraturan. Tadi yang saya bilang, yang ketika dia hanya butuh didengarkan, tapi karena bukan guru BK yang mengkonseling dia, akhirnya nasihat yang dia dengar malah disalah-salahkan dia. Itu terjadi sama konselor dalam proses konseling. Maka dari itu, ketika dalam proses konseling kita harus tahu nih apa sih dasar yang harus kita punya. Memang sih yang paling utama itu adalah empati ya. Empati, kemudian bagaimana penerimaan kita terhadap mereka, kemudian bagaimana kita bisa mencari kesimpulan terhadap masalah dia. Biasanya kan dalam proses konseling itu tuh bisa ngebahas soal A, tiba-tiba jadi Z. Nah, tapi itu tidak boleh terjadi dalam proses konseling. Kenapa? Ketika dia janjinya sama kita masalahnya A, kita harus fokus ke A-nya dulu selesai. Jangan sampai muncul C, D, E, F, G sampai Z seperti itu. Sehingga ketika itu terjadi, makanya dampaknya adalah tidak terselesaikan masalahnya. Mau 3 kali, 4 kali pertemuan itu tidak akan selesai masalahnya di kelas atau permasalahan dia di lingkungan sekolah. Jadi ya, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan teman Hikmas. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi jika dalam proses konseling multikultural terjadi bias budaya? Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa bias budaya ini kan adanya ketidaksepahaman atau tidak adanya kesadaran budaya dari pihak si konselor dengan si konselingnya. Sebenarnya siapa sih yang harusnya memiliki kesadaran budaya lebih tinggi? Harusnya adalah si konselornya. Gitu, karena siswa kan kita tidak tahu ya, atau mungkin tidak banyak konselor itu yang memberikan layanan mengenai kesadaran budaya di sekolah. Nah, sehingga bias-bias budaya itu baru muncul atau baru ketahuan permasalahannya ketika terjadi di konseling individu. Nah, maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, kita sebagai seorang konselor harus mengerti budayanya siswa kita. Kalau dia suku Bugis, karakternya seperti apa sih? A, B, C, D, E, F, G misalnya gitu. Kalau dia di Jawa misalnya mungkin karakternya A, B, C, D misalnya gitu. Akhirnya itulah yang harus kita pahami, sehingga pada saat proses konseling tidak masalah nih, mau dia ngomongnya nyaring kan, mau dia ngomongnya pelan kan, mau dia duduknya tidak sopan kah, atau mungkin karakternya dia acuh tak acuh, kita udah ngerti nih, karena oh memang karakter budayanya dia seperti itu gitu. Makanya itu yang harus kita tanam pada diri kita, bahwa kita tahu nih kalau yang Bugis kayak gini karakternya, oh kalau yang Jawa kayak gini, oh kalau yang Dayak kayak gini, oh kalau yang Bidung kayak gini gitu. Itu ya. Oke, sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, saya mau mengevaluasi atau memberikan asesmen kepada kalian. Silakan ambil handphonenya masing-masing. Ya, silakan scan barcode atau ketik di Chrome-nya atau di browsernya langsung ke www.menti.com/1KQP9UYTJ5 atau satu yang scan barcode, kemudian yang lain kirimkan ke grup grupnya. Jangan mulai dulu ya. Sudah semua buka? Sudah? Saya buka dulu. Sebutkan salah satu kualitas dasar konseling. Jadi saya sudah jelaskan ada 5. Sebutkan contoh stereotip budaya yang terjadi di sekitar kalian. Bisa diketik langsung di situ. Apa aja? Sudah banyak kan contohnya kan? Perbedaan cara bicara, oke boleh.
kulit. Oke. Apa lagi? Bahasa daerah, perbedaan dialek, cara bicara yang berbeda, perbedaan kepercayaan boleh, perbedaan nada suara boleh. Oke, berarti sampai sini saya harap sudah paham ya mengenai isu-isu konseling baik secara psikologi maupun secara kode etik. Mungkin teman kita cukup hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa konselor itu bisa mengalami kejenuhan bekerja, di mana salah satu yang menyebabkan kejenuhan bekerja itu adalah mungkin karena dia tidak mampu melaksanakan konseling dengan baik. Dia tidak mampu memahami budaya konselor sehingga proses konselingnya dia stuck atau tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa ternyata bias budaya itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses konseling. Dan ketika asas-asas dalam konseling itu tidak berjalan dengan baik, maka proses konseling itu akan menyalahi kode etik yang ada di aturan bimbingan konseling. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah bimbingan konseling multikultural. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran khususnya mata kuliah bimbingan konseling multikultural jurusan bimbingan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borobudur Tarakan. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.